ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Masalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maaf. Allah memberi maaf. Haqqul ibad at-taubah. Kewajiban hamba kembali kepada Allah. Kalau Allah memberi taubat tidak wajib, jaiz, boleh-boleh saja. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Ta'ala itu boleh mewujudkan apa saja atau tidak mewujudkan apa saja. Salah satu aqaid Ahlussunnah wal Jamaah disebut jaiz fi'il. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Memberi maaf boleh, tidak memberi maaf juga boleh. Tetapi sebagai budak, sebagai sahaya, sebagai hamba, kita selalu meratap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi maaf. Thumma afawna, kemudian kami Allah memberikan maaf ankum pada kamu sekalian min ba'di dzalika. Ini masih masalah kemarin, masalah patung anak sapi. La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat taubat itu menurut ulama ada 3. 1, al-qal'u, mencabut dari dosa itu. 2, an-nadam, menyesali. 3, al-azmu alla ya'uda, berazam, bertekad bulat tidak akan kembali kepada dosa itu. Kalau kurang 1 syarat saja dari 3 ini, tidak sah taubatnya. Saya ulangi. Syarat taubat menurut ulama ada 3. Di keterangan ada di Riyadhus Shalihin. Halamannya saya tidak hafal, ada di Riyadhus Shalihin. 1, al-qal'u, mencabut. 2, an-nadam, menyesali. 3, al-azmu alla ya'uda, berazam, bertekad bulat tidak akan kembali ke dosa itu. Nah, ulama ini mengambil pemahaman ini jelas dari Al-Quran dan ahadits Nabi Muhammad SAW. Tadi kitab kumpulan taklimnya Al-Allamah Al-Habib Zain bin Sumaid yang biasa saya nukil, yang dikumpulkan Al-Akh Al-Ustadz Sayyid Ali bin Hasan Al-Harun, Al-Fawaid Al-Mukhtarah, halaman 412. Ada tambahan. Ar-Rabi', kalau tadi di Riyadhus Shalihin ya 3 itu, asal tidak ada hubungan dengan hukukul ibad. Ar-Rabi' wuqu'uha ayat taubah qabla al-ghargharah. Dulu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih kalau sedang ibtihal di majlis tariqah sering menyebut ghargharah itu, sering menyebutkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, atau kama qala, Allah Ta'ala menerima taubat hamba selagi belum itu, ghargharah itu, yang arwah manusia sampai ke tenggorokan itu kan ada bunyinya, itu namanya ghargharah. Ay qabla bulughir ruh al-hulqum, sebelum arwah manusia yang dilepaskan dari badan dicabut oleh malak Israel sampai kepada hulqum, tenggorokan. Allah. Kalau Anda
atau lebih tepat hati Anda kembali kepada Allah saat itu tertolak, tidak diterima sudah. Wahia halatun naza, seperti tobahnya Fir'aun ketika air laut menenggelamkan dirinya, baru dia bertobat, tahu kebenaran. Nabi Allah Musa dan Harun, dia bilang saya beriman sekarang dengan Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tertolak, tidak bisa. Berapa hari sebelum kematian. Tobat ini satu peristiwa yang enak dan gampang sebenarnya. Kalau sholat subuh, selain di waktu subuh tidak sah. Zuhur begitu, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Puasa Ramadan, selain bulan Ramadan tidak boleh. Haji, selain bulan-bulan haji, dilarang. Tapi taubah kepada Allah itu seperti zikir. Zikir kapan saja tidak ada larangan, selagi tidak berhubungan dengan suara ya. Kalau dengan suara, maaf sedang buang air apa, jangan. Zikir hati yang saya maksud ini. Begitu juga kembalinya hati kepada Allah, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja boleh. Terlihat di situ karamullah azza wa jalla, kedermawanan Tuhan yang luar biasa. Kapan saja hati Anda terpanggil untuk kembali kepadanya, Dia subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Nanti insyaallah selepas saya membaca kitab ini dan menerangkan sedikit, insyaallah Anda akan paham apa itu taubat, apa itu membaca kalimat taubat. Itu dua masalah yang jauh berbeda. Yang diajarkan asli oleh ulama Allah, Rasulullah adalah taubat, bukan membaca kalimat taubat. وهي حالة النزع التي ييأس فيها الشخص من الحياة. Gara-gara itu waktu naza yang manusia telah putus asa daripada harapan untuk hidup. Al-khamisu, syarat yang kelima, wuqu'uha qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Kalau matahari sudah terbit dari barat, taubat ditolak. Kalau kesalahan berhubungan dengan manusia, jelas ada syarat tambahan, mengembalikan barang-barang orang itu kepada pemiliknya. Tapi ini tidak masuk yang 5 tadi, karena urusan manusia dengan manusia. Raddul madzalim ila ahli, beda lagi. Kalau 5 tadi yang ada hubungan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi tadi hadis dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habib supaya menambah barokah dari beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di ghargharah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Adillatu ahli sunnah wal jamaah dari Syekh Al-Alim Al-Rabbani Muhammad Sayyid Tijani halaman 4, 5, 6. Saya sering membaca di kitab-kitab tasawuf itu ada kata-kata, kalau menerangkan tentang seorang wali atau alim rabbani, ada kata-kata begini, wa sababu taubatihi,
Ada wa amma sababu ruju'ihi. Itu maknanya satu. Sebab kembalinya orang itu kepada Tuhan, sebab taubatnya, taubat dengan kembali sama. Taba roja. Yang dimaksud adalah kembalinya hatinya. Jadi supaya Anda paham ya, taubat itu aslinya seperti ini. Ini hakikatut taubah. Saya tidak bicara orang membaca astagfirullah, itu namanya membaca kalimat taubah. Bukan itu yang saya bahas. Kalau itu berpahala, tapi bukan taubah itu. Taubat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut, bukan pekerjaan hati. Orang itu saat dia akal balik, dia akan dikuasai hawa nafsu. Dahsyat-dahsyatnya hawa nafsu itu ketika manusia akal balik. Ketika dia muda, dia akan mirip orang gila atau bahkan disebut gila oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis asy-syababu syu'batun minal junun. Masa muda adalah masa gila. Nah, kata Habib Abdullah Haddad, ini di kitab Fawaidul Mukhtarah halaman 14. قال الحبيب عبد الله الحداد إذا بلغ الإنسان 40 سنة وعاد فكر الدنيا يأتي الشيطان ويمسح على وجهه ويقول بأبي هذا وجه لا يفلح وفي رواية فليتجهز إلى النار. Dinukil dari kalam Habib Alwi bin Syihab. Ini Sahihul Kitab dinukil dari kalam Habib Alwi bin Syihab di 1 halaman 93. Apabila seseorang sampai usia 40 tahun, biasanya usia orang hatinya kembali kepada Allah, dan pikirannya masih memikirkan dunia, maka syaitan akan mendatanginya dan mengusap mukanya sambil berkata, ini muka orang yang tidak mungkin beruntung. Dalam riwayat lain, siap-siap masuk neraka. Syaitan saja sampai berkata seperti itu. Nah, tetapi kalau kita melihat kembalinya hati orang-orang saleh, para aulia, para alim rabbani, para orang-orang yang muqarrabin, yang dekat kepada Allah, itu memang beda-beda. Ada yang di usia muda, ada yang 30, tapi memang rata-rata 40 ke atas. Jadi tobat itu begini ya, bukan ya memang orang kalau naudzubillah min dzalik, orang berzina, setelah berzina dia menyesal, loh saya tidak akan berzina lagi, hatinya menyesal, matanya mengalir, menangis, saya janji tidak berzina lagi. Itu memang taubat. Tapi pemahaman saya itu taubat dari keadaan busuk ke keadaan baik. Saya ulangi, itu taubat dari halatun sayyi'ah ke halatun hasanah. Sudah bagus ini. Supaya dia tidak menjadi ahli neraka. Ini sudah baik. Orang mencuri, setelah mendengar dosa mencuri akan diazab di akhirat, di neraka begini, ketakutan, nyesel hatinya. Ya Allah, saya janji tidak akan mencuri lagi. Itu taubat memang dari halatun sayyi'ah ke halatun hasanah. Dari keadaan buruk, keadaan busuk ke keadaan baik. Tapi hakikatut taubat bukan itu. Lihat ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Tolong perhatikan kalimat ilallah. Ilallah, bukan ila halatin hasanah. Naam, saya sudah membahas tadi perpindahan dari keadaan dosa ke keadaan baik, tobat.
Tapi bukan itu yang dimaksud. Kembalinya hati kepada Allah. Tolong diingat, pernahkah terlintas di dalam hati kita, kita ingin dekat kepada Allah, ingin hari-hari kita itu, pikiran kita ini lebih sering teringat Allah daripada teringat selain Allah. Pernahkah terfikir, nanti saya kalau masuk ke alamul akhirah, kemudian saya bertemu dengan Tuhan, saya melihat zat Tuhan yang begitu indah, yang tidak bisa dibayangkan karena memang tidak ada contoh untuk membayangkan zat Allah. Sesuatu yang tidak bisa saya fahami di alam dunia seperti apa? Ada kalamullah tapi tidak ada huruf, tidak ada suara, tapi ada. Kapan saya bisa mendengar seperti yang dialami oleh Sayyidina Musa? Kapan saya bisa melihat Allah yang katanya seluruh nikmat surga dijadikan satu, tidak ada setetes daripada lezatnya orang yang melihat wajhullahil karim. Dan ini akan terjadi di alam akhirat. Terlintaskah ini di hati Anda? Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Kalau pernah, muncul keinginan di dalam batin. Bagaimana malunya saya kepadanya nanti di hari kiamat, apabila dilemparkan kitab amalan saya. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hitungannya kalimat per kalimat, detik demi detik, ucapan demi ucapan, perbuatan demi perbuatan di alam dunia terbuka saat kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengajak bicara Anda, dan Allah berfirman, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, alangkah tertipunya engkau ketika di alam dunia sehingga engkau lebih cinta kepada dunia al-khasisah daripada cinta kepada aku Allah. Lebih banyak ingatanmu kepada dunia daripada ingatanmu kepada aku Allah. Lebih banyak tergila-gila kepada dunia daripada tergila-gila kepada aku Allah. Ini semua akan terjadi. Ketika Anda ingat semua ini, batin Anda menangis, bukan mata. Mata boleh ikut, boleh tidak. Kalau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, no problem. Tidak ada apa-apa. Yang penting hati menangis. Terbuka hati ingin kembali kepada Allah. Saya akan taubah, kembali kepadanya di alam dunia, supaya nanti di alamul akhirah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut haqiqatut taubah. Kembalinya hati budak yang penuh dosa dan noda, sahaya yang terkutuk, yang hidupnya dipenuhi penentangan kepada pemiliknya, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, al-abdul mal'un, hamba yang terkutuk. Hatinya karena berpikir tentang ayyamul akhirah terbuka, ingin diampuni, ingin mendekat, ingin diterima, ingin husnul khatimah, dan ingin diberi warzuqnan nadhara ila wajhikal karim pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Bijahi Sayyidina Muhammad Taha al-Amin. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا وقبلنا. الفاتحة.